Kita ke informasi lain. Setelah kemarin kita sempat hadirkan liputan mendalam terkait maraknya penyelundupan di perairan Indonesia. Hari ini liputan lanjutan kami tayangkan untuk Anda, termasuk bagaimana kasus hukum yang menjerat para pelaku kejahatan di laut. Nah, ini biasanya kapal-kapal penyelundup yang ditangkap beserta barang-barang bawaannya dibawa dan disimpan di kantor bea cukai terdekat. Di Tanjung Balai Karimun, lebih dari 40 kapal penyelundup disita dan ratusan ton barang disimpan. Setelah proses hukum, kapal-kapal itu biasanya dilelang, sementara barang selundupan bisa dimusnahkan, dilelang, atau justru dihibahkan. Puluhan kapal berbagai ukuran ini tertambat di dermaga kantor khusus Bea Cukai wilayah Tanjung Balai Karimun. Jumlahnya lebih dari 40 kapal. Kapal-kapal inilah yang menjadi sarana untuk melakukan penyelundupan berbagai barang di tanah air. Satu buah kapal bisa mengangkut ratusan ton barang selundupan. Seperti kapal pembawa pakaian bekas impor atau balpres ini. Sekilas tampak kecil, namun ketika dibongkar, muatannya memenuhi gudang penyimpanan kantor bea cukai. Ini waktu ditangkapnya di mana ini, Pak? Ini di sekitar Asahan, Pak. Di sekitar Asahan. Muatan balpres. Nah, ini balpres kan termasuk barang yang dilarang diimpor ya. Ini barangnya udah kita simpan di dalam gudang. Nah, untuk kapal-kapal ini kita simpan di dermaga kita ini. Ini kan itu berarti balpres yang tadi sebanyak itu ya? Iya, iya. Muat ya kapal segede gini? Muat ya. Selama proses hukum berlangsung, kapal-kapal yang merupakan barang bukti kejahatan ini ditambatkan sementara. Proses selanjutnya kapal bisa dilelang atau dimusnahkan tergantung penetapan pengadilan. Biasanya untuk kapal dilakukan pelelangan. Proses mulai dari tertangkap hingga lelang memakan waktu rata-rata 2,5 bulan. Walaupun kalau misalnya dilelang ya mungkin aja kita bisa jatuh ke tangan bosnya penyelundup atau nantinya digunakan untuk kejahatan lagi, bisa aja gitu ya sebenarnya ya. Kemungkinan ada. Jadi memang kalau aturan lelang kan biasa kalau kapal itu persyaratannya dia punya NPWP, dia merupakan badan usaha, dia punya siupal. Yang penting dia punya siupal. Gitu. Nah, kemungkinan nanti dibeli lagi oleh pemilik sebelumnya itu ada kemungkinan. Karena dari si aturan enggak memungkinkan kita untuk membatasi pemilik nggak boleh ikut itu nggak. Untuk barang-barang selundupan disimpan dalam gudang-gudang yang telah disiapkan. Dari sekitar 6 gudang yang ada, semuanya sudah penuh dengan barang-barang selundupan. Mulai dari pakaian bekas, minuman kaleng, hingga bawang merah. Penyelesaian akhir dari barang-barang selundupan antara lain dengan dimusnahkan. Bagian lainnya dilelang atau dihibahkan ke panti-panti asuhan atau kalangan tidak mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Di tahun 2016, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menghibahkan 173 ton bawang merah. Nah, jadi kalau misalnya kita memberikan hibah ke masyarakat, harapan kami itu masyarakat bisa lebih dekat dengan kami, kan? Bahwa Bea Cukai memperhatikan juga masyarakat. Ya, di sini kan untuk pemenuhan kebutuhan memang kesulitan ya, banyak barang dari luar. Nah, begitu Bea Cukai dapat tanggapan, yaitu kita hibahkan ke masyarakat yang tidak mampu. Di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, penyelundupan lazim dan sulit diberantas. Bea Cukai hanya bisa berperan melakukan penangkapan para pelaku penyelundupan. Setelahnya belum dituntaskan, niscaya penyelundupan terus terjadi. Dan bea cukai itu hanya sekedar menyelesaikan dampak lain dari akar permasalahan itu. Saya yakin nanti kalau akar permasalahan ini itu diselesaikan, bea cukai itu ringan. Hanya saja untuk menyelesaikan akar permasalahan tadi, itu memang perlu sinergitas dari aparat penegak hukum. Iwan Hermawan, Kepulauan Riau.